daripada semangat reformasi yang harus dilakukan di tubuh TNI. Nah, yang kedua, tentunya dengan adanya undang-undang reformasi TNI ini, kita mengharapkan siapapun dia, semuanya harus betul-betul menjalankan Undang-Undang 34 ini secara konsekuen. Tidak terkecuali. Karena undang-undang secara tegas mengatakan itu. Salah satu contoh disampaikan bahwa dinyatakan bahwa setiap perwira prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil harus mundur. Nah, ini sebagai tadi sudah saya katakan, siapapun dia harus betul-betul memberikan suatu komitmen akan menjalankan undang-undang ini. Nah, itulah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Mas AHY pada saat ingin maju, ya maju menjadi gubernur. Itu menjadi suatu contoh. Jadi seharusnya apa yang sudah dilakukan oleh Mas AHY ini, yang juga adalah putra Pak SBY dan sudah diimplementasikan semangat daripada Undang-Undang Reformasi TNI tersebut, seharusnya juga menjadi contoh bagi kita siapapun dia saat ini untuk menjalankan Undang-Undang nomor 34 tersebut. Nah, bahwa di dalam perjalanan setelah tahun 2004 sampai 2025 sekarang, ada sesuatu yang perlu untuk dilakukan updating. Artinya ingin menyelesaikan keadaan. Tetapi bagi saya, bagi kami ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan tidak melanggar daripada semangat reformasi tersebut. Salah satu contoh misalkan, janganlah di undang-undang itu jangan dimanipulir. Artinya jangan sampai dikesampingkan. Contohnya ternyata ada perwira yang dilantik sebagai aparat di pemerintahan sipil. Misalnya? Ya, kita sudah menjadi rahasia umum sekarang, ya, menjadi rahasia umum. Seharusnya ini tidak terjadi. Mayor Teddy maksudnya? Ya, mungkin salah satunya. Salah satunya, ya? Kepala Bulog. Mungkin banyak ya. Dan banyak lagi. Ini juga seharusnya sebelum ditempatkan ya harus melaksanakan amanat daripada undang-undang bahwa mereka pejabat yang masih aktif itu harus mundur dulu atau pensiun dini. Nah, yang kedua, saya juga melihat bahwa rancangan undang-undang ini khususnya tentang usia pensiun. Usia pensiun juga ini harus betul-betul dicermati. Jangan sampai seperti daftar inventarisasi masalah yang diajukan oleh pemerintah, jangan terlalu terkotak-kotak. Ya, ada pembatasan usia dan sebagainya. Lebih bagus satu saja, ya. Kalau mau dikategorikan tamtama boleh, tentara atau tamtama atau perwira. Jadi cukup satu. Nah, jangan juga ada pasal yang mengisyaratkan bahwa yang bintang 4 itu tidak ada batas usia apabila menduduki jabatan-jabatan tertentu dan diserahkan kepada presiden. Bu Hambrang, tolong dijawab dulu. Betul nggak sih memang ada klausul bahwa untuk jenderal itu memang tidak ada batas usia, tergantung pada presiden? Saya boleh jawab menanggapi dulu nggak semua yang lain? Coba pertanyaan terakhir dulu, ini lagi cukup penting juga sebetulnya. Bagaimana? Soal usia. Untuk jenderal tidak ada batasan, terserah pada presiden. Jadi terkait penambahan batas usia itu setiap tingkatan itu nanti ada batasannya masing-masing. Yang terakhir itu sesuai dengan kebijakan presiden, itu menurut tim dari pemerintah. Tapi belum kita bahas dalam panja. Jadi ini masih masuk perdebatan. Masih akan masuk dalam pembahasan panja. Tapi saya ingin menanggapi. Silakan. Boleh ya? Saya tanggapin dulu. Pertama terkait dengan ini komunikasinya kurang. Sebetulnya hal ini tuh rame menurut saya pribadi. Itu karena beredarnya rancangan maupun naskah-naskah yang beredar di masyarakat. Yang saya sendiri beberapa ada yang belum pernah lihat. Loh, kok bisa anggota DPR? Karena begini, karena ini ada naskah rancangan yang sudah ada yang 2 tahun yang lalu, ada tahun lalu, saya sendiri belum sempat jadi anggota DPR, ada yang dari Balik, sedangkan kita ini masih menunggu dim dari pemerintah dan kita masih melakukan RDPU maupun RDP. Kita masih menerima masukan dari masyarakat, sehingga ini jadi gaduh. Padahal aslinya pada waktu kita terima dim dari pemerintah baru kemarin. Baru kemarin? Baru kemarin, kan di DPR, itu live TV. Dan
ternyata yang dipeributkan masyarakat itu semuanya hampir saya boleh bilang tidak ada. Itu yang pertama. Nggak ada apa? Nggak ada dasarnya? Tidak ada di dalam DIM yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Oh, nggak ada dalam DIM? Nah, saya akan jelaskan nanti. Misalnya contoh kayak gini. Saya kasih contoh ya, terkait dengan perluasan jabatan militer. Perluasan jabatan sipil yang boleh diduduki oleh perwira aktif militer. Itu kan awalnya hanya ada 10, ya kan? Diperluas tahun 2016, 3 nambah, BNPB, BNPT, dan Bakamla, ya kan? Di tahun 2021 ditambah lagi Jampit Mil, 2021. Di undang-undang? Perpres. Perpres kan? Perpres, ya Jampit Mil. Nah, ini sebetulnya untuk mengakomodir semuanya ini dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru, dalam RUU TNI. Nambahnya cuma 1, apa itu 1? KKP, jadi total 15. Jadi sebetulnya penambahan yang baru ini hanya 1, bukan 5. Nah itu 1. Tapi itu di Perpres kan? Sebelumnya kan di Perpres. Sebelumnya di Perpres. Ya kan? Sebelumnya di Perpres. Dan itu harus di undang-undang. Ya. Makanya kita lakukan RUU ini. Dan sampai lupa tadi saya mau ngomong apa. Oh ya, terus yang kedua, saya ingin menanggapi Pak siapa tadi yang dari analis? Usman Hamid. Pak Usman. Ya, saya akan bacakan pasal 47 ayat 1, Pak. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. Betul, Pak. Kita sama-sama sepakat di situ. Meskipun Bapak bilang semangatnya awalnya itu, tapi ada faksi pada waktu tahun 2004 akhirnya dalam undang-undang muncullah ayat 2. Tapi kan ini sekarang kita menjunjung tingginya adalah hukum positif, di mana pasal 47 itu mau nggak mau tetap ada pengecualian meskipun kata-katanya bukan kecuali, yaitu adalah prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi jabatan-jabatan sipil tertentu. Misalnya kalau kepala bulog masuk di situ nggak? Nah ini pendapat saya pribadi ya Pak ya. Ini pendapat saya pribadi. Di dalam Undang-Undang TNI ini ada namanya operasi militer selain perang. Pasal 7 ayat 2. Salah satunya adalah terkait dengan objek vital. Ada itu. Saya bacakan aja biar. Objek vital. Ya, saya bacakan dulu aja biar nggak. Tapi operasi militer selain perang itu bukan 10 itu, 15 itu. Nanti ini pendapat saya nih. Ini nomor 9, membantu tugas pemerintahan di daerah. Ya kan? Salah satunya adalah terkait dengan objek vital. Nah, objek vital ini diperjelas lagi di dalam Kepres 63 tahun 2004. Itu ada, salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua terkait dengan, saya lupa, terkaitannya dengan energi. Itu ada beberapa ayat. Itu jadi masuk semua? Dijelaskan dalam Kepres. Ya, meskipun sifatnya adalah perbantuan. Tapi ini merupakan perluasan. Karena apa? Kita punya Undang-Undang 18 tahun 2012 yang membahas mengenai terkait dengan ketahanan pangan. Meskipun ya ini belum ada yang klausula yang secara pasti dalam RUU, tapi begitu pula dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Karena apa? Undang-undang tahun 2004 menjelaskan hanya Sandi Negara. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara baru dibentuk tahun 2017. Nah, pertanyaan saya, Badan Siber dan Sandi Negara ini dua hal yang berbeda. Tapi tetap dimasukkan dan direvisi di RUU ini. Baik. Usman, kalau menurut Abraham pribadi mengatakan itu adalah bagian dari operasi militer selain perang, sehingga nggak ada masalah itu mau kepala bulog mau jadi apa gitu loh. Gimana pandangan pribadi ya kan, bukan pandangan Komisi 1 dan pandangan itu keliru fatal. Nggak paham apa yang disebut sebagai operasi. Operasi militer itu berbatas waktu, bukan yang bersifat permanen. Yang kedua yang kita bicarakan ini adalah alih status anggota TNI aktif ke dalam jabatan struktural di dalam kementerian dan lembaga. Bukan soal tugas perbantuan, itu urusan lain lagi. Dan yang ketiga, pandangan ini juga nggak paham tentang azas hukum. Lex superiori, derogat legi inferiori. Jadi hukum yang lebih tinggi itu mengatasi hukum yang lebih rendah. Kalau kita mau bicara tentang larangan jabatan sipil itu, kita pakai undang-undang yang lebih tinggi. Masa rujukannya tadi peraturan presiden? Apalagi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kalau kita baca salahnya itu. Saya langsung menanggapi. Silakan. Di dalam salahnya itu. Saya langsung tanggapi. Rujukannya ketika dibahas di dalam parlemen, merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2001, nomor 4 tahun 2001, nomor 21 tahun 2002. Seluruhnya peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Jadi salah. Saya langsung tanggapi. Silakan. Saya langsung tanggapi.
Kalau gitu saya ingin tanya kepada Bapak. Berarti selama ini penempatan kepala BNPB sebelum zaman Pak Prabowo itu salah? Salah. Soal Bulog juga berarti salah. Sudah ada dui fungsi TNI yang Bapak ngomong. Sudah ada, salah. Sejak dulu. Seskap juga salah. Terus kenapa kok baru saja diributkan sekarang? Oh enggak, saya sudah berkali-kali meributkan. Anda yang baru paham sekarang. Loh bukan, ini karena ributnya barusan. Oke, saya juga berpendapat. Saya juga akan berpendapat Pak. Karena apa? Menurut saya, Letkol Teddy tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Ya. Oke, nanti akan kita bahas bagaimana sebaiknya posisi kepala Bulog, kemudian posisi sekretaris kabinet setelah jeda berikut ini. Ya.